tapi karena semua punya cerita. Menangis, apa kayak tapi ku terima semua. Bukan itu lagu. Bukan. Tapi ngomong kenapa kamu nyanyi begitu kayak? Sama nyanyi lagunya Rosa karena kemarin ada acara saya nonton konser. Konsernya Rosa. Nonton konser. Bagus sekali, mega sekali panggungnya. Terus? Iya, baru penontonnya rame. Di situ juga saya dapat pacar. Laki. Halo. Memang lagi tren, Iya, lagi tren. begitu, Bagus Pak. panggungnya, keren itu. Wah, pokoknya lampu-lampunya bagus pokoknya. Yang punya siapa gitu? Yang punya apa dulu? Yang punya itu panggungnya, semuanya. ya, semuanya gitu. Iya, tapi ngomong-ngomong belum kita sapa-sapa pemirsa ini. Oh, Jadi kita gitu, sapa Kak. dulu pemirsa. Iya. Pemirsa, kita kembali lagi Di di acara program acara Cerita Tapi karena semua punya cerita. Iya, Umar tadi sudah menyanyi karena ini berdasarkan pengalamannya yang kemarin habis Iya. dari nonton konser. Iya, Terus betul. dia terpukau begitu ya melihat semua tata panggung, terus Betul, apa betul. tadi lampu-lampu kau Lampu-lampunya bilang tuh bagus, terang. lighting, Iya. lighting namanya itu Mas. Oh, lighting. Iya. Oh, begitu kan lighting. Begitu. Nah, ini pasti penasaran begitu toh. Iya. Sebenarnya tuh apalagi namanya itu panggung tidak mungkin langsung jadi, terus itu acara tidak mungkin langsung bagus. Oh, begitu? Itu pasti ada yang mengorganizer. Oh, I'm organisir. Iya, ada yang mengorganisir Oh, gitu. semuanya. Saya kira kayak dipinjam-pinjam begitu di kampung. Ada di pesta biasa pinjam piring, Pinjam piringmu, sendok, pinjam iya. piringmu deh. Saya kira Aduh, begitu. Oh, saya beda di ya. pesta. Kita perform di pesta kan biasa. Ya, makanya bintang tamunya kita hari ini tuh kita mau cerita tentang Betul. dunia seputar event organizer. Oh. Jadi bagaimana sebuah acara itu menjadi sebuah hal yang menarik, tontonan yang menarik, kemudian mendatangkan banyak orang, terus mengorganisir berbagai macam vendor, Iya, dan iya. ini akhirnya menjadi satu acara yang sangat luar biasa. Wow. Jadi, Hari ini pokoknya spesial. jadi orangnya itu dingin. Dingin. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Ada Bagus sekali clue. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggil tamu spesial kita hari ini. Betul. Mungkin juga sebagian masyarakat Kota Kendari sudah tahu. Iya. Beliau ini yang pasti orangnya hebat lah. Hebat, ya. pokoknya hebat sekali. Sudah sangat berpengalaman juga Selesai di dunia berpengalaman IO. di dunia Indonesia ini tuh. Oh, betul. Apa? Oke, langsung saja kita panggilkan ada Bos Imeng The Oke, alhamdulillah terima kasih Bos Imeng sudah mau datang ya. Bagaimana Siap. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah saja. baik, ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Bagaimana kabarnya Umar, Alhamdulillah, Kiki? sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Saya Saya Bos- jadi Saya senang sekali saya dapat juara 1 di lomba kemarin, lomba stand up Oh. yang diadakan di MTQ. Kebetulan di situ ada acaranya Rosa Oh, konser. gitu. Juara Masuk. satu ya kemarin? Satu, ya. Masuk. Kalau nggak terlalu lucu di sana. Iya, Tidak, kebetulan iya. jurinya satu kampungku jadi. Oh, begitu ya. Nepotisme ya. Aduh, masuk. Kita hilangkan begitu dong. Karena beliau ini selain Bagus punya sekali. manajemen di Cool, jadi beliau juga ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Provinsi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Iya. Gitu kayaknya. Makanya ini maksud kita mau tahu ini apalagi namanya sebenarnya bisnis IO ini punya prospek yang besar kah atau tidak? Mau dibilang juga maksud karena IO ini kan tidak mungkin tiap hari ada, belum betul, tentu juga betul. tiap minggu, belum Iya, tiap iya, bulan, iya. tapi mau dibilang juga tidak berhasil. Nah, Tidak berhasil sekali. berhasil Orang sekali. kaya dia. Bos besar. Besar nih. Nah, sekarang kita pasti yang pemirsa juga mau tahu ini Iya. kegiatan-kegiatan IO sebenarnya seperti apa. Nah, Mungkin betul, orang betul. juga belum terlalu tahu begitu. Sebenarnya apa-apa saja sebenarnya pekerjaan IO itu, terus apa event organizer. Oh ya, betul. Jadi mungkin langsung saja kita tanya Tanya-tanya beliau beliau, iya. Oke. seperti apa. Karena tapi saya mau ini dulu, berapa lama di dunia IO? Sudah berapa lama? Pasti lama sekali ini. Sudah lama sekali. Ya. Iya, tahun berapa? The Cool Management itu berdiri tahun 2004. Wow. Sekarang 2022 Berarti sudah berapa tahun? sudah 18 tahun. 18 tahun 18 ya. Oh, masih? tahun. Masih di Saya mana? 17 tahun. 18 berarti Masih berkebun lah ya. iya di kampung lah. 18 tahun. Bahkan kalau mau dihitung bisa 20 tahun karena 2002 sudah mulai sebenarnya masih di kampus. Oh. Kuliah 2001 masuk, 2002 sudah mulai bikin kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, awal dari situ ya di 2004 sudah mengarah ke profesional.
Nah, seperti itu. Terus maksudnya IO itu apa sih sebenarnya, maksudnya dari pengalamannya Bos Imeng begitu, sebenarnya IO itu apa dan maksudnya dia itu di bagian-bagian apa begitu kerjanya di satu event? Iya. Itu kan event organizer, yang memanage suatu acara. Nah, tinggal kita lihat saja dari penyelenggara kegiatan itu mau dibantu yang mananya. Oh iya. Nah, maunya dibantu yang mananya. Kadang-kadang biasa penyelenggara kegiatan, anggaplah perusahaan menggunakan jasa IO, mereka juga ingin terlibat di situ. Anggaplah ingin terlibat di situ, jadi umpamanya kita hanya disuruh bantu urus produksinya saja. Nah, untuk acaranya mereka garap sendiri. Nah, seperti itu. Jadi terus kadang juga ada juga mungkin perusahaan yang mereka bisa dibilang fokus di usahanya. Jadi ketika mau buat suatu kegiatan dia serahkan full ke IO. Mulai dari dibantu urus izinnya, sampai urus acaranya, urus talentnya, sampai yang mau dipakai ya silakan kepada IO semua. Jadi prinsipnya di event organizer ini tidak kaku bahwa kita harus kerja eventnya juga saja, kita harus kerja cuman produksinya saja, bisa jadi kerja semua dan bisa jadi juga cuman kadang-kadang cuma disewa sound system saja. Nah, kadang disewa cuma panggungnya gitu. Kalau yang di acara Ibu Rosa kemarin itu. Ibu Rosa ya. Ibu Rosa. Kalau tua Ibu Rosa. Rosa kamu kan sekarang itu Teh Ocha gitu. Teh Rosa. Teh Ocha ya. Ibu Rosa. Saya kira siapa teh? Sopan dong. Nah, kalau kemarin di kegiatan apa? Itu kan eventnya mobile, eventnya itu launching mobile banking dan kartu debit Bank Sutra. Sebenarnya sih kegiatan ini hanya kan yang masyarakat tahunya kegiatannya konsernya Rosa. Oh iya. Nah, tapi tujuan utama kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat tahu bahwa sekarang Bank Sutra itu sudah launching untuk bahwasanya mereka sudah punya mobile banking, sudah punya debit kartu debit. Nah, hanya caranya bagaimana supaya masyarakat tahu. Mereka panggillah suatu pengisi acara yang memiliki magnet yang sangat luar biasa. Nah, itulah dipanggil Rosa. Sebelum Rosa itu ada prosesi launching, mereka tahu gitu. Jadi sampai kemarin ya target dari suatu penyelenggara kegiatan, ibaratnya kehadiran penonton itu 10.000, 1.000 yang tahu tentang acara itu, tujuan dari itu ya sudah lumayan, sudah mencapai targetnya. Nah, itu seperti berarti itu. Ibu Rosa. Teh Ocha kemarin hanya penarik saja supaya orang datang. Ya. Dan itu yang pikirkan adalah IO ya, gitu. supaya ini. Itu dikasih saran juga sama IO. Maksudnya pengisi acaranya itu siapa-siapa, terus IO juga yang panggil atau gimana? Kemarin, nah ini di sini sinergitas juga kadang-kadang penyelenggara dengan IO. Penyelenggara ini kan kemarin itu Bank Sultra. Di Bank Sultra itu banyak pegawai-pegawainya, banyak masukannya. Jadi mereka banyak apa namanya itu minta gitu. Jadi bisa tidak dibawa artis A, bawa tidak artis B gitu. Jadi tapi setelah kita komunikasi dengan beberapa artis, yang salah satu yang jadwalnya dapat itu Rosa waktu itu. Ada beberapa sih juga ada jadwalnya, tapi setelah mereka lihat apa namanya permintaan masyarakat memang lebih banyak di Rosa waktu itu. Dan juga memang ketemu segmennya, segmennya juga masalah apa namanya mobile banking ini banyak apa namanya pegawai-pegawai bank apa segala yang hadir dan juga banyak untuk masyarakat ibaratnya sebenarnya tujuannya ini kemarin ya untuk di usia 17 tahun ke atas karena para penggunanya itu ya memang di targetnya itu target pasar kita bikin kegiatan itu harus targetnya juga harus ada. Nah targetnya bahwasanya ini mobile banking pengguna jasa apa namanya perbankan itu kan rata-rata umur 17 tahun ke atas. Nah, jadi ya kita gunakan artisnya kita bawa yang seperti itu juga. Karena ada salah satu aplikasi kemarin itu. Bisa disebutkan? Ya, boleh. Siapa tahu ada aplikasi Kris. Ya, boleh. Kris itu kita bikin video juga kemarin tentang Kris. Nah, ya. Tapi tidak juara, Bang. Curhat. Ya, Kris itu produknya dari Bank BI. Bagian dari rangkaian kegiatan itu juga. Kan kegiatan kemarin itu ada produk Kris, juga ada kegiatan UMKM Expo yang dilakukan BI. Salah satu rangkaiannya kegiatan juga ini yang masih dalam perbankan, launching Bank Sultra ini mobile banking dan kartu debit Bank Sultra seperti itu. Nah, itu semua tadi maksudnya apalagi namanya fungsinya IO gitu, kegiatan-kegiatannya seperti apa gitu. Nah, terus kira-kira nih acara yang bedanya acara yang tidak pakai IO sama yang pakai IO itu kayak bagaimana biasa? Maksudnya dari pengamatannya Bos Imeng nih biasanya lihat kan pasti biasa datang juga jadi penonton, tahu kadang-kadang ada mungkin event yang
Iya. tidak ada IO-nya ini toh. Nah, kayaknya tidak ada IO-nya. Kayaknya tidak ada IO-nya ini. Paham, Bu. Nah, itu ya mungkin. Kayak kemarin saya oh, boleh, enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa sih. Saya jadi juri di acara Jambore, Jambore kemarin. Tiada IO. Oh, tidak itu ada lampunya IO-nya. hanya satu, lampu begitu. Di Oh, panggung. gitu. Ya sudah, kita tidak dibayar juga, lampunya hanya satu. Jadi ada lomba stand up. Lomba stand up itu penerangnya itu Korea. Konsepnya itu. Iya. Mungkin konsepnya Nggak tahu, begitu. konsepnya mungkin gelap ya, stand up dark. Stand up dark. Blackout gitu. Jokesnya yang yang dark begitu. Nah, kira-kira maksud dari pengamatannya Bos Simeng ini yang pakai IO dengan yang tidak pakai IO tuh biasa kan ada mungkin Iya, penyelenggara yang ngotot juga begitu mau bikin acaranya sendiri begitu, kelola acaranya sendiri ya. Kira-kira seperti apa? Prinsipnya ya, kalau dikelola dengan profesional, yang orang yang ahli di bidangnya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Hanya tingkat bagaimana penilaian dari penyelenggara tersebut. Kadang-kadang kan gini, mereka memang tidak memiliki keterbatasan. Mereka ingin bikin acara tapi keterbatasan masalah anggaran. Anggaran. Jadi mereka juga bikin kegiatan ya apa adanya saja gitu. Yang penting kegiatannya berjalan. Seperti itu, berjalan. Ibaratnya nggak menggugurkan kewajiban dari bahwa mereka harus disuruh buat event seperti buat acara. Tapi pada prinsipnya ya kalau memang mereka tahu gunakan jasa IO kadang-kadang jauh lebih murah juga daripada dikerja sendiri. Karena jalur-jalur untuk mulai dari tempat mengurus izin, ibaratnya izin keamanan, izin tempat dan juga yang lain-lain masalah penyewaan panggung, sound system ya. Kalau ke IO juga kadang-kadang juga sebenarnya IO itu kan banyak pilihan sebenarnya. Ibaratnya di warung makan pun ada paket A, paket B, paket C. Tinggal dipilih sebenarnya. Kemampuan anggarannya bagaimana? Kadang-kadang sih kita tidak pilihan, kita tidak kasih paket A, paket B, paket C. Kadang-kadang juga tanya saja kemampuan anggaranmu berapa. Kalau cocok, oke. Pada prinsipnya sih harus cocok karena kita bikin event itu sama mau bikin rumah. Sama bikin rumah. Ibaratnya begini, saya mau bikin rumah. Anggaplah begini, saya mau bikin event. Kita tanya, sama dengan mau bikin rumah. Sekarang uangmu berapa mau bikin rumah? Nah, kalau dia bilang uangnya yang pemain 156 juta, berarti rumahmu itu rumah tipe 36. Subsidi gitu. Kayak gitu kan gitu. Kalau uangnya pemainnya 300 juta, berarti kamu bikin rumah tipe 54 atau tipe 60 gitu. Pemainnya dia mau bikin rumah tipe uangnya 2 miliar, berarti rumahnya dia bikin rumah contoh kayak Citraland seperti itu. Jadi kita kasih pilihan sih, bukan pilihan paket A, paket B, paket C, tidak, tapi kita lebih kepada nanya dulu kepada kliennya kita, menyesuaikan. Prinsipnya ya kita menyesuaikan. Kita biasa kerja event dari anggaran 10 juta pun kita kerja. Iya, juga ya. Kita kerja, jadi kita sesuaikan. Yang dikeluarkan mungkin seharga 10 juta juga. 10 juta. Kita juga pernah kerja dengan anggaran event sampai 4 miliar. Jadi kita menyesuaikan juga. Jadi kita menyesuaikan dengan 4 miliar ini ya apa-apa saja kegiatannya, gitu. Kita sesuaikan juga pengisi acaranya, kelasnya gitu umpamanya. Mungkin boleh diindikasi informasi yang acara rusa kemarin itu berapa itu? Sedikit saja. Kemarin itu yang kegiatan rosa, panggung yang lain-lain, kalau saya tidak salah 745 juta. Gitu. Hampir 1 M ya. Tapi itu terbilang event besar juga ya? Kategori besar. Kategori besar juga. Nah, kalau maksudnya kondisi kayak begitu, misalnya menyesuaikan dari budget klien misalnya. Ini apakah Sulawesi Tenggara, kan maksudnya saya bilang gitu karena kan mungkin kita Sulawesi Tenggara ini belum seperti kota-kota besar gitu. Jadi mungkin yang kalau kota-kota besar itu kan biasanya orang apalagi pakai IO berarti sudah begini nih budget pakai IO kayak begini. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara apakah hanya di Sulawesi Tenggara begitu ya? Maksudnya IO itu mengikuti maksudnya budgetnya klien begitu atau mungkin maksudnya di luar juga begitu mungkin di luar Sulawesi Tenggara. Iya, di luar Sulawesi Tenggara kayak di kota-kota besar Makassar mungkin sebenarnya hampir sama sih semuanya. Hampir sama karena kan kita tidak bisa paksa, tidak bisa kita paksa dari kliennya kita bahwa memang kemampuannya cuma seperti itu. Sama ibaratnya orang mau bangun rumah tadi uangnya cuma begitu, tidak bisa kita paksa. Nah, kalau uangnya seperti itu ya kita bangunkan rumah seperti itu. Kita bangunkan event ya seperti itu gitu. Sesuai kemampuan saja. Tapi kadang-kadang juga ya bisnis ini juga kan jasa ini kan kalau kita lagi ibaratnya IO kita di manajemen ini kadang-kadang lagi ingin show force semuanya. Kalau lagi ingin bagaimana ya? Ingin men-show force kegiatan kita hari ini. Biasa budgetnya cuma 1, kita jadikan 2 gitu pokoknya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ya klien dapat beruntung begitu. Ya. Jadi kayak oke. Kayak portofolio juga begitu ya, mungkin. Jadi maksudnya
tidak ada penolakan begitu ya. Diusahakan tidak ada Usahakan. penolakan. Kalau prinsipnya kalau di Dukul Manajemen ini kan kami juga lihat begini. Kadang-kadang itu klien tidak selamanya budgetnya rendah. Tidak selama budgetnya tinggi dan tidak selamanya budgetnya rendah. Ketika dia datang ke kami dengan budget yang rendah, kita akan usahakan maksimalnya meskipun budgetnya rendah dengan kualitas yang bagus. Keren memang. Karena Kita akan banyak cerita lagi, Ya. Bos Oh, ya. iya. Tapi Tunggu, ini tahan kayaknya dulu. dari tadi. Oke, sorry nih. Ya. Ada iklan. Kita akan break dulu. Sebentar kita akan kembali lagi tentunya dengan ngobrol-ngobrol kita sama Bos Imeng The Cool Management. Jangan kemana-mana. Cerita Pi. Karena semua punya cerita. Oke, kembali lagi kita di Cerita Pi. Karena semua Punya cerita. Iya, masih dengan The Cool Management. Masih dengan Bosnya. Bos The Pak Cool Sudirman Management. SE. Jadi beliau ini selain yang punya The Cool Management juga anggota DPRD Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin Betul sekali. bisa dijelaskan Bang, bagaimana cara menjalani dua pekerjaan ini, Bang? Profesi ini. Gini, kegiatan sebenarnya sekarang ini kan menjadi wakil rakyat. Betul. Jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi sebelum saya menjadi anggota DPR itu kan basic kegiatan saya ya kerjaan saya di Di event organizer. Event organizer. Event organizer ini bisa dibilang ketika saya mulai itu berawal dari hobi. Nah, dari kampus bikin kegiatan hobi ya. Jadi teman-teman dulu waktu kampus itu hobinya mau main band, cita-citanya jadi pemain band, jadi artis. Nah, kalau saya memang dari kuliah itu saya ingin jadi di belakang layar saja gitu. belakang layar ya. Ingin bikin kegiatan saja. Jadi mulai dari bikin basar di kampus, bikin festival di kampus, sampai tahun 2020 2002 2003 itu ditunjuk jadi teman-teman itu jadi ketua panitia waktu itu. Iya betul. Jadi ketua panitia waktu itu. Jadi waktu awalnya itu ketua panitia waktu itu bikin kegiatan hanya memang karena basicnya memang dasarnya memang ingin menjadi seorang event organizer. Saya garap itu event waktu itu di kampus. Setelah kegiatan dari sponsor sangat suka waktu itu. Sangat suka kita bikin kegiatan di kampus. Padahal ini acara-acara kampus. Mereka kasih dengan sangat minim. Tapi kan kita waktu itu dulu tuh kegiatan sponsornya bukan satu umpamanya gitu. Jadi banyak bantuan. Jadi ada istilahnya dari kampus kasih, ada dari dosen, ada dari toko ini, toko ini. Banyak bantuan-bantuan. Malah dari perusahaan-perusahaan kecil-kecil pun kita minta sumbangan. Nah, pada saat itu kegiatan anggaran dikasih sangat minim dari sponsor, mereka lihat kegiatannya sangat luar biasa. Nah, awalnya dari situ sebenarnya. Bikin kegiatan di kampus, berikutnya dipanggil ke kantor perusahaan itu, ditawari untuk kerja event gitu. Nah, mulai dari situ sebenarnya. Ada memang itu dulu yang cuma dikasih spanduk. Seperti itu. Masih ini di Dulu terbatas sekali. dulu kita dikasih spanduk, kasih ID card sudah boleh, senang kita. Luar biasa. Dikasih ID card. dikasih baju kos sudah luar biasa. Spanduk Jipa. Seperti itu dulu. Habis itu jadilah sekarang ini jadi anggota DPR, sudah ibaratnya sudah lama bergelut di event organizer. Sekarang maju di anggota DPR, kemarin alhamdulillah terpilih masyarakat menjadi anggota DPR. Terkait masalah sekarang menjalankan aktivitas anggota DPR masih tetap juga di event. Ibaratnya seperti ini, ada orang itu punya hobi itu memancing. Ya. Nah, ada orang itu hobinya memancing. Jadi biarpun dia jadi anggota DPR, tetap dia pergi mancing begitu. Nah, sama saya hari ini. Hari ini saya ini pekerjaan saya anggota DPR, hobi saya di IO, jadi tetap juga saya masih jalan-jalan begitu. Tapi hobinya tetap hobinya di situ. menghasilkan. Hobi menghasilkan. Hobi yang Jadi kalau tidak menghasilkan ya hobi saja. sudah ini mungkin yang dibilang ya hobi yang dibayar. Wah. Itu yang paling seru, bro. Sama pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan hari ini yang menjadi seorang di dunia perfilman, dunia kameramen kan hobi seperti ini. Awalnya hobi. Ini Umar hobi jadi Hobinya stand up, juara 1 dibayar 2 juta mungkin kemarin. 3 juta. Wih, 3 juta, luar biasa. Fantastis kalau sudah bilang, Bos. Jangan Sebenarnya ditanya. Bang 2,5 juta. Cuman disuruh tampil lagi katanya saya tambah 500. Oke. Bayangkan itu. Bang Bos Imeng yang suruh kok. Hanya cerita-cerita Bukan. disuruh dari BI waktu Panitia kemarin. ya, panitia. Jadi paksa tampil.
luar biasa. Oke, saya bilang kalau tambah oke. Kalau tidak, Wisek, sudah mulai ini Sudah mulai ini dia. sebenarnya karena kan saya Sudah tujuan mulai yang udah ngambil hadiah. profit oriented. Jadi mama aku itu kemarin minta 1 juta. Oh. Katanya kirimkan lu uang saya 1 juta. Kok dikasih sama Rosa tuh? Waduh. Tahu nih. Rosa yang name-brandnya kemarin ya. Rosa. Jadi orang di kampung itu taunya itu acaranya Rosa itu. Oh, Jadi terus acara kok dia itu tampil? hanya menempel. Benar. Makanya langsung dia bilang, ini katanya hobi juga tanya nih Kak, jangan bayar saya. Wih, luar Tidak biasa. begitu juga konsepnya. Saya beli bensin. Beli bensin tidak pakai hobi. Saya kira deh. Hampir nih. Jadi memang gitu, sama ya ini hobi kita jalankan dulu, kita senangi, kita cintai suatu pekerjaan. Apa-apa yang kalau kita cintai pekerjaan, pasti kita selalu berinovasi. Nah, kalau kita tidak mencintai itu pekerjaan, terpaksa seperti itu. Banyak karyawan, banyak pegawai, apa semua itu kalau ke kantor menyelesaikan pekerjaan hanya menguruskan kewajiban. Tapi kalau dia cintai itu pekerjaannya pasti inovasinya akan terus ada. Oke. Nah, itu bedanya. Saya dapat nih quote of the day sebentar ini. Kayak kita yang Saya dapat gitu tadi ini. Ya, saya tanya lagi kita nih. Oh iya. Nah, boleh. Terus, nah, boleh tidak ikut briefing Pak? Potong lagi nih. Lanjut. Jadi ini kan maksudnya dua hal yang berbeda begitu. Ya. Orang lihatnya event organizer, terus tiba-tiba sekarang beraktivitas menjadi anggota dewan. Gitu. Ya. Nah, ini kan dua hal yang orang lihat itu berbeda begitu. Nyambungnya di mana begitu. Nah, maksudnya kira-kira ada kesulitan tidak? Atau mungkin maksudnya ada begitu yang dari event organizer ini begitu, yang akhirnya membantu juga pekerjaannya Ibeng di menjadi anggota legislatif gitu. Nah, Kayak gitu ya. terus, iya, halnya kan ini dua hal yang berbeda. Mungkin dulu mungkin orang maksudnya merintis dari politik apa segala macam mungkin jadi startnya kan di politik memang. jadi startnya memang kelihatan begitu kan. Pendekatannya di tokoh-tokoh politik. Ya, Nah, sekarang ini kan event organizer begitu. Orang taunya terus terang mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu sebenarnya Bos Imeng ini sebenarnya anggota dewan Anggota begitu dewan, kan. iya. Nah, mungkin Cuma orang tidak tahu kelihatan. ownernya dekul manajemen. Ah, Orang cuma iya, tahu iya. gitu loh. Iya. Nah, ini maksudnya apakah tidak kesulitan pada saat hal menjadi hal yang berbeda mungkin sekarang atau bagaimana? Sebenarnya gini, suatu kerjaan itu kalau kita sudah biasa kerja dengan profesional, semua akan bisa kita lakukan. Anggaplah gini, kemarin kita di event organizer, kita profesional menjadi seorang event organizer. Sekarang kita ditunjuk sama masyarakat, diberikan amanah menjadi wakil rakyat, jadi kita harus profesional di situ. Nah, profesional di situ, kita harus pahami bahwa di dewan itu ada 3 fungsinya. Fungsinya mulai legislasi, pembuatan perda, di situ ada fungsi pengawasan, mengawasi semua kegiatan-kegiatan instansi-instansi, dan yang terakhir ya ada fungsi anggaran. Nah, itu harus kita pelajari juga. Sama waktu kita menjadi IO, kita harus pelajari semua apa tugas-tugas IO. Jadi ketika kita jadi anggota DPR harus kita tahu fungsinya semua ini. Jadi ketika terpilih kan ada masa jenjang itu berapa bulan untuk dilantik menjadi anggota DPR. Jadi pada masa di jenjang untuk dilantik menjadi anggota DPR, disitulah waktunya kita belajar banyak bahwa tugas dan fungsinya apa. Alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun setengah sekarang saya menjadi anggota DPR, tugas-tugas dan fungsi-fungsi DPR itu bisa kita jalankan dengan baik. Nah, kita motivasi sekali ini. Intinya mau jadi anggota dewan juga. kita kalau diberikan amanah dimanapun itu kita harus bekerja dengan profesional dan tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang kita diberikan, ya pasti semua akan bisa kita laksanakan. Intinya itu ya, kerja profesional apapun sebenarnya yang kita lakukan gitu, itu intinya kerja profesional dan konsisten. Iya, konsistennya juga sih ya yang ini. Karena maksudnya dari tadi ini sudah berapa tahun begitu jalankan, bukan waktu yang singkat begitu untuk sampai sekarang Dekul Manajemen itu dikenal di seluruh Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin sampai keluar. Di Sulawesi Selatan. Dekatnya dari sekali Pak. Saya mau tanya ini Bang, kan kalau kita mau usaha itu Bang butuh modal Bang. Iya. Yang namanya usaha kayak IO begitu kan banyak sekali modalnya. Iya. Mungkin Abang ini dari keluarga berada atau bagaimana Bang? Pertanyaan. Karena apalagi yang nonton ini kan mungkin saya ini tidak punya apa-apa, bisa saya jadi kayak Bang Imeng begitu? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Siap. Saya mau bilang saja gini, orang tua saya itu hanya seorang guru. Nah, jadi tahu kan gajinya seorang guru bagaimana? Nah, dari situ. Guru dulu. Iya, hanya guru seorang Belum sertifikasi guru. belum. Sertifikasi. Hanya seorang guru. Nah, di situ saya mulai ini sebenarnya sebelum jadi IO, basic saya seorang desain grafis. Desain grafis. Saya mulai dari desain grafis.
pada waktu saya masih SMA, saya sempat berhenti di kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA itu saya berhenti, jadi saya belajar desain grafis waktu itu. Jadi memang hobi saya memang sih dari sekolah memang suka coret-coret gitu. Suka Gambar. coret-coret, suka menggambar-gambar, habis itu Mendesain ya. mendesain. Pada waktu itu di umur 17-16 tahun waktu itu mencoba belajar menggambar pakai komputer. Nah, jadi waktu itu sampai apa namanya, orang tua punya motor untuk pergi sekolah atau gimana ya dijual, dipakai itu untuk beli komputer, beli printer waktu itu. Nah, dipakai belajar, mulai dari situ sebenarnya. Jadi kalau bilang dari dasarnya ya, mulai dasarnya ya pertama hanya motor itu yang dijual. Sebenarnya motor juga itu dibeli dari hasil keringat juga, ikut-ikut bantu-bantu kerja-kerja desain gitu awalnya. Tapi desain-desainnya waktu dulu itu saya itu memang hobinya mendesain juga. Desain-desain dekor-dekor kelas. Saya tuh ada pengalaman waktu di kelas dulu. Dekorasi. Dulu itu kita ada pengalaman saya waktu sekolah. Saya lomba Lomba juga ada lomba dekorasi antar kelas. Ya betul Bang. Jadi kelas 1 SMA Bang. SMA waktu itu, masa SMA. Bayangkan dulu itu kelasku tidak pernah juara. Kelasnya orang yang juara. Iya. Tapi yang dekor saya. Ternyata terima job dari semua. Jadi dari sekolah sudah mulai waktu itu. Baru kelasnya kita Bang siapa yang dekor? Ya teman-teman dekor. Kita dekorkan juga, hanya kan tidak ada budgetnya. Budgetnya Jadi saja. Saja gitu. Ternyata di sebelah yang ada budgetnya ya. Tapi memang dulu ya. Jadi sudah kebiasaan itu ya sebenarnya dari dasar ibaratnya basicnya seperti itu. Ada dulu kan kita belum ada digital print, belum ada laptop, belum ada komputer, belum ada yang digital ya waktu itu. Masih bermodalkan kulit semen, diatur-atur sedikit jadi batu, terus ada dekorasi wedding, seperti itu. Awalnya kan dari sekolah sudah mulai itu. Nah, gitu. Jadi basic saya itu waktu itu juga memang dari situ. Kalau bilang dari sudah berada ya, alhamdulillah Dukul Manajemen itu berdiri di tahun 2004 tadi itu belum ada sama sekali apa kita punya. Jadi ibaratnya panggung tidak punya, sound system tidak punya pun. Jadi semua kita mulai itu sewa. Sewa. Jadi timnya ada dulu. Mas ibaratnya teman-teman saja Jadi kita sewa soundnya orang, sewa panggungnya orang, sewa tendanya orang. Nah seperti itu. Jadi kita modalkan selisih-selisih, ibaratnya kita dikasih dulu budget 5 juta sama sponsor. Saya ingat dulu tahun-tahun dulu itu 5 juta satu event dulu. Lumayan, banyak. 5 juta awalnya itu dikasih 5 juta. Setelah bikin kegiatan-kegiatan di kampus kemarin sukses, kita dikasih uang 5 juta. Mau tidak? 5 juta ini kok garap event. Nah, uang 5 juta inilah kita manage. Manage ini kita sewa sound 1 juta, sewa lampu sekian, sewa tenda sekian. Ya dapatlah 300.000, 200.000. Waktu itu. Banyak sekali. Lama. Habis itu ada sedikit, ya namanya kita juga kan hobi musik waktu itu hari. Hobi musik, ada uang sedikit mulai beli alat gitar, beli drum. Pelan-pelan kita beli. Nah, lama-lama punya alat sendiri, sound system tinggal sound system yang disewa. Awalnya cuma alat band sudah punya, sound system disewa punya orang lain. Sekarang mungkin agak mahal dia harganya. Nah, lama-lama lagi ada duit masuk lagi, mulai lagi beli sound kecil. Sudah ada sound lagi, beli lagi panggung kecil-kecil. Jadi semua dari bertahap. Tidak langsung. Tidak ada. Jadi sekarang ya. Tidak instan dilakukan. Tidak. Iya. Kalau Kiki mungkin lihat prosesnya mungkin dulu. Sangat. Kiki dulu. Kiki ini kan dulu MC kondang di Kota Kendari dia. MC dulu. MC kondang. Saya tahu memang dari dulu dia Bang. Bukan dibilang MC senior, MC tua katanya dia. Ya apalah udah ya. Jadi prinsipnya ya kita tidak ada bilang munculnya The Cool itu tidak langsung punya ini tidak. Jadi kita munculnya memang dari nol. Dari nol mengikuti proses, bisa dibilang ya tidak ada bantuan modal sama sekali waktu itu. Jadi mulai dari nol. Memang start dari nol memang. Dan tidak pernah bermimpi sampai alhamdulillah sampai saat ini. Hanya punya cita-cita ada. Cita-cita ada. Saya cuma dengar itu hari pernyataan Pak Yusuf Kalla waktu itu, saya pernah ketemu sama beliau, kita masih SMA, acara PMI waktu itu, acara PMR, dia sampaikan waktu itu, dia punya teman hanya bermodalkan bisnis sayur, hanya karena dia fokus, dia profesional di situ, alhamdulillah teman itu sukses bisa beli helikopter, dari hasilnya ekspor impor sayur. Jadi dari situ yang kata-kata itu yang saya bilang, bahwasanya ya berarti yang jual sayur saja bisa sampai ekspor impor, kita juga ini yang bisnis event organizer bisa dibilang bisnis menjanjikan, bahwa kita tahu di luar negeri
ada yang besar, banyak event organizer besar di luar negeri. Di Indonesia kita tahu waktu itu ya di Subono, Java Musik Indo bisa besar melalui event organizer, masa juga kita tidak bisa? Berarti kita juga bisa. Berarti ya? kita juga bisa. Seperti itu. Luar biasa. Nah, berhubung karena somai tadi sudah lewat, kita istirahat dulu makan somai, kita panggil dulu somai. Sebentar kita kembali lagi tentunya ya. Tetap di Cerita Pi, karena semua punya cerita. Cerita Pi, karena semua punya cerita. Oke, selamat datang kembali di acara Cerita Pi, karena semua punya cerita. Saya kira kau blank lagi. Tidak dong. Gara-gara somai. Iya, kebetulan somainya sudah habis, jadi kita mulai kembali. Nah, Umar apa lagi yang mau ditanyakan sama Bos Imeng nih? Kebetulan ada Bos IO besar, atau mungkin mau Bos jadikan saya MC atau bukan begitu caranya. Tapi kan pasti sudah banyak sebenarnya, maksudnya apalagi namanya orang-orang di Kendari, talent lokal begitu di Sulawesi Tenggara, di Kendari khususnya itu sudah terus terang sudah banyak yang besar juga lewat The Cool Management gitu. Bagaimana ininya terus kira-kira maksudnya dapat talent kayak begitu biasanya tuh kayak bagaimana itu? Bos misalnya kayak mungkin dari dancer atau penyanyi atau stand up. Siapa tahu pas lihat Umar, oh ini dia cocok jadi MC atau kru panggung atau apa gitu. Atau belakang layar misalnya. Ini cukup kru panggung saja ini. Lucunya bagus kalau cuma di situ saja. Iya, kasih melawak saja kameramen. Ya, itulah tugasnya IO memanage suatu kegiatan. Kita kan lihat orang potensi-potensi yang ada. Nah, banyak ibaratnya musisi maupun kayak hari ini stand up dan juga MC yang hari ini kita lihat. Kayak contoh hari ini saya lihat Umar ini kan belum pernah jadi MC. Ya, boleh. Tapi potensi-potensinya juga bisa ada gitu. Nah, kemarin juga banyak di Kendari ini yang memang dasarnya bukan MC. Betul. Kita lihat potensinya ada, anggaplah si A, si B itu dulunya bukan MC, tapi kita lihat potensinya ada, ini bisa jadi MC, kita ambil jadi MC. Begitu juga band juga banyak yang kita kawinkan begitu. Kamu cocok main dengan ini gitu. Alhamdulillah lebih cocok dengan ini mainnya seperti itu. Jadi memang bukan hanya di acara tapi di talent pun kita bisa bantu untuk memanage bahwa mereka bahwa kamu tuh bisa sebenarnya di sini. Nah, anggaplah hari ini Dinda Umar seorang stand up comedy. Tapi setelah kita lihat Umar ini kalau di atas panggung meskipun tidak banyak gerakan tapi dengan mimik mukanya itu mampu menggerakkan penonton begitu. Jadi lucu. Itu hal yang luar biasa seperti itu. Saya lihat Umar ini tampil sudah 2 atau 3 kali mungkin di panggung. Meskipun materinya diulangi berapa kali tetap juga ya lumayan lucu lah gitu. Aduh, kayak malu-malu sekali kamu. Tapi pada prinsipnya si Umar ini memiliki potensi gitu. Kan kadang ada orang itu di atas panggung kelihatan bahwa dia ini tidak betah di panggung. Banyak gitu. Dia ini tidak betah di panggung dan tidak susah untuk menjadi seorang talent di panggung. Tapi kalau kita melihat bahwa dia ini meskipun dia materinya sedikit tapi tinggal diisi materi sedikit pun dia bagus gitu. Dia jadi begitu karena dia mampu kuasai panggung. Ada juga orang kelihatan bahwa dia punya materi banyak. Punya materi banyak. Sebenarnya yang dia mau sampaikan ini lucu. Hanya yang tahu cuma kita. Sebenarnya lucu dia mau bicara ini. Hanya karena penyampaiannya tidak rapi cara penyampaiannya. Itu juga salah satu jadi tugasnya kita. Jadi event organizer kita panggil, bicara baik-baik. Kamu begini, kamu nyampaikan titik komanya, kamu tahu harus titik komanya. Jangan titik komanya salah begitu. Titik koma saja kita berhenti kita berbicara pada saat MC atau stand up itu jauh sekali penerimaan oleh masyarakat. Gitu. Jadi ini yang kita harus sampaikan juga. Kadang juga kalau yang sudah tenang tinggal kita isi materi. Karena pada prinsipnya ya kalau pengisi acara itu kan setiap kegiatan ada materi sebenarnya. Anggaplah kemarin launching A, launching B ini semua ada materinya. Dari perusahaan, dari klien itu materinya. Tinggal kita kasih tahu, ini dia materinya, tinggal kamu kembangkan. Kalau kamu susah kembangkan kita bantu. Ibaratnya begitu. Materimu kurang kita kasih ini.
Dulu juga banyak MC di Kendari sebelumnya naik panggung kita isikan dulu, kita isi materinya. Kamu naik, gitu ya. kita brief dulu di belakang panggung materinya ini. Kamu bahas yang ini nih. Kamu apa namanya sedikit ngoci-ngoci yang ini, lucunya ambil yang ininya gitu. Apa seperti itu. Jadi banyak. Bukan cuma sekedar tugas IO sebenarnya, memang bukan hanya sediakan panggung, pasang tenda, bukan seperti itu, tidak. Tapi lebih kepada bertanggung jawab bagaimana acara ini mulai dari pasangan panggungnya, pengisi acaranya bisa berjalan dengan bagus. Hampir sama dengan sutradara lah. Bukan hanya menyiapkan sutradara itu kan bukan hanya menyiapkan kamera, bukan hanya, tapi bagaimana dia bikin, dia ramu ini film ini beralur cerita dengan baik begitu. Sampai selesai. Sama kita bikin acara. Bagaimana kita bikin klimaksnya, yang mana main pertama, yang mana ini, yang mana di tengah. Kita lihat, kadang-kadang pun juga sebenarnya di event organizer ini bedanya dengan kayak sutradara sudah jelas alurnya sampai habis. Kalau kita di event organizer ini kadang-kadang di tengah acara kita berubah. Kita melihat, audiens ini agak sedikit jenuh umpamanya, kita rubah, ganti. Gitu. Tentatif. Saya pernah ada kejadian, saya pernah bawa artis dua umpamanya, artis nasional, artis dan biasa lah itu hari, tapi nasional juga. Saya bawa dua, saya manggung di acara, baru satu lagu, saya lihat antusiasnya masyarakat kurang. Kurang. Padahal dalam kontrak dia 8 lagu. Kontraknya 8 lagu. Satu lagi saja sudah bosan. Baru satu lagu saya lihat dia nyanyinya kurang maksimal. Kan kalau nyanyi kurang maksimal yang bukan disalahkan artisnya, sementara IO-nya pasti salah. Sudah, bayangkan. Baru selesai satu lagu, baru lanjut lagu kedua, MC saya panggil, tabrak, masuk. Masuk. Pokoknya adalah yang kau sampaikan, bahwasanya gini A B C D, tarik keluar dulu dia, ganti dulu. Ganti dulu penyanyinya. Ketika penyanyi yang kedua bagus, sudah kita close dia. Pilihan. Pilihan itu seperti itu. Ternyata ada juga hal yang gitu. Ada. Baru satu lagu kita cut. Jadi dia tidak menyanyi lagi. Tidak nyanyi lagi. Memang harus ada ilmu tega juga sebenarnya di sini. Terus terang kemarin pun juga terjadi begini. Kemarin ini waktu kalau kalian tahu, waktu pada saat Rosa, sebelum Rosa itu kan ada WOD gitu kan? WOD. Sebenarnya kalau dari bukan kontrak, bicara daripada random yang kita lakukan, si WOD itu nyanyinya sampai 9 lagu. Sampai 9 lagu. Dan Rosa itu nyanyinya cuma 6 lagu. Waktu itu. Karena kondisinya di lapangan masyarakat banyak sekali inginkan Rosa waktu itu hari. Dan juga saya melihat psikologisnya Rosa sudah ada di lokasi dan dia ngotot waktu itu hari, minta dipercepat. Minta dipercepat karena sudah kredit gitu kan. Dia kredit. Jadi sempat lakukan negosiasi. Saya tuh sempat lakukan negosiasi di bawah panggung itu bersama Rosa kemarin. Bahwasanya gini, kita juga sudah kontraknya sampai 89 lagu. Dia bilang, Rosa, waduh kalau sampai 89 lagu mas, kita nyanyi agak tengah malam. Gitu. Saya bilang jadi gimana intinya. Gini cerita-cerita. Saya sebenarnya sudah langsung mau cut memang. Tapi saya tunggu memang sampai jawaban si Rosa ini mau tambah lagu. Gitu. Targetnya ke situ. Langsung. Dia bilang gini saja. Kamu cut, kasih 3 lagu dia. Saya nyanyikan kamu 10 lagu. Gitu. Gitu kan. Nyanyikan 10 lagu. Sudah. Coba kasih tahu. Saya pura-pura aja kasih tahu ke sebelah. Padahal saya nggak kasih tahu. Saya ke sebelah dulu kan bagus samping itu. Samping saya kembali. 4 lagu bisanya. Karena kasihan juga ini Mbak. Dia 9 lagu sudah siapkan ini. Dia bilang oke siap. Akhirnya si WOD nyanyi 4 lagu. Saya kasih tahu 4 lagu ya. Alasannya waktu apa segala nyanyi. Dan memang juga saya lihat masyarakat ya sedikit-sedikit teriaknya Rosa gitu. Sampai ada yang lewat di bawah pagar itu. Jadi memang kita juga kadang-kadang kondisional lah. IO itu harus kondisional, tidak harus kaku dengan random. Jadi ketika lihat meskipun hari ini dia bilang di random dia 8 lagu, tapi lihat kondisional masyarakat memang inginkan itu secepatnya Rosa, ya cepat kita nyanyi kamu cuma 8 lagu, 4 lagu saja, tak. Karena masalah waktu, kredit juga masyarakat kan kita aja kredit. Jangan sampai ya ada kredit kita bisa dijamin masalah keamanan. Alhamdulillah, saya pikir kemarin Rosa cuma bilang mau sampai 10 lagu. Ternyata memang betul ya ini sampai 10 lagu kemarin. Dan selesai jam berapa itu? Saya kurang tahu kemarin, kurang lebih jam 11 lah kemarin. Dan itu sudah pas ya waktunya. Waktunya sudah pas. Berarti memang apalagi ininya juga mengambil keputusan di tengah-tengah itu harus dan berjalan sukses. Tidak gampang itu. Harus ini berubah tiba-tiba rencana begitu yang
yang maksudnya awalnya sudah disusun nih, disusun dari beberapa hari yang lalu, terus tiba-tiba di tengah jalan harus mengambil keputusan untuk berubah, itu semua itu keputusan yang sama yang di Umar kan dia peserta stand up komedi. Teman-teman waktu pas stand up saya agak datang terlambat itu hari, lihat pas peserta stand up itu kan tampil di atas panggung. Nah, panggung itu jauh dengan jaraknya audiens di bawah. Nah, jadi peserta pertama tidak lucu, kurang lucu lah waktu itu. Yang kedua juga kurang lucu waktu itu. Yang kedua sangat tidak lucu. Bukan tidak lucu, Anda lucu semua. Saya sampaikan waktu itu sebenarnya, meskipun materinya kuat, kalau audiens itu stand up itu kan harus berdekatan kita menyampaikan. Kita harus lihat orang ketika kita bicara lucu gitu. Harus kita tahu lihat mukanya orang ketawa atau tidak. Nah, kalau orang tidak ketawa kan kita susah gitu. Akhirnya saya sampaikan sama panitianya itu hari, sama di panggung MC-nya, peserta berikutnya suruh turun ke bawah. Biar dekat dengan juri, dekat juga dengan audiens di bawah. Nah, dia dapat beruntungnya. Iya, karena pas dia yang disuruh. Saya keempat. Yang ketiga Hayul gitu ya. Lurus rambut. Nah, yang ketiga dia turun ke bawah, sudah mulai agak sedikit lucu. Pas saya masuk tambah naik. Gitu ya. Berarti menurutmu kamu yang bikin ini ya? Ya, materinya juga bagus. Materinya juga bagus. Mungkin satu. Tapi jadi memang itu yang dituntut juga kita. Jangan hanya sekedar sewa panggung, sewa sound, pasang backdrop, pasang ini, A, B, C, D. Terus tapi tidak kita memikirkan isi acaranya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir, selama bergerak di bidang event organizer, selama belasan tahun ini, kira-kira yang paling berkesan, event apa yang paling berkesan gitu untuk Bos Imeng sendiri nih? Selama dari tahun 2014 sampai 2004. 2004. Saya pernah paling berkesan itu di tahun 2014. Waktu pertama tahun ya. Waktu itu pas datangnya Presiden Jokowi pertama kali di Sulawesi Tenggara. Waktu itu 2014 Jokowi datang di Hotel Claro waktu itu ya. Itu paling berkesan, datang. Saya itu IO-nya, tapi panitianya pada saat itu dari Kagama, Kerukunan Keluarga Besar Alumni UGM waktu itu. IO-nya saya waktu itu hari. Dengan budget yang sangat minim, alhamdulillah kita pasang. Masih pasang, belum pakai LED lah gitu. Kita masih pakai backdrop biasa gitu. Vinyl. Vinyl sekarang kan bagus kan sekarang. Bisa lihat bagus. Nah, setelah itu kita pasang. Tiba-tiba jam 12 malam datang waktu itu hari Pak Gubernur, Pak Nur Alam waktu itu. Pak Nur Alam waktu jam 12 malam dia datang. Dia lihat kondisi panggungnya, marah-marah waktu itu hari. Dicarilah IO-nya. Siapa IO-nya ini? Nah, sebutlah panitianya Imeng. Dipanggil lagi. Saya masih di rumah itu hari jam 12 malam sudah mau tidur. Acaranya kan besok siang. Acaranya besok siang. Dipanggil, saya datang, ketemu Pak Nur Alam. Langsung dimarah. Kamu nih mau kasih malu-malu saya. Datang presiden kok bikin acara begini, seperti acara kecamatan. Gitu. Nah, sudah. Ya namanya pimpinan bicara, kita hanya diam saja dulu. Setelah beliau bicara, kita bisik beliau bahwasanya begini Pak, anggaran yang diberikan sama kami memang untuk acara cetak ini saja. Nah, kami ingin bikin yang bagus sebenarnya Pak, tapi anggarannya cuma seperti itu. Nah, beliau pahami, beliau bilang besok ini saya mau presentase, saya butuh LED. Tapi bayangkan dia butuh LED pada waktu itu 2014, LED di Kota Kendari belum ada 2014, adanya cuma di Makassar. Dia mau presentasi besok siangnya. Jam 12 malam dia minta waktu itu. Nah, sudah. Bosin yang minta. Jadi yang namanya kita bertugas bagaimana kita wujudkan ibaratnya mimpi dari seorang klien ya, kita maksimalkan. Jam 12 malam telepon teman yang di Makassar, telepon vendor LED tidak diangkat, mungkin sudah tidur. Telepon teman yang punya sound system juga di sana Makassar, alhamdulillah diangkat. Minta tolong pergi ke tempatnya vendor LED, sudah jam malam 12 malam pergi ke rumahnya, gedor-gedor. Dealnya jam 1 malam. Dealnya jam 1 malam. Suruh berangkat pagi. Jadi jam 3 subuh itu dia sudah jalan sampai ke bandara. Jam 3 subuh. Jadi tidak tidur kita. Nah, sudah. Sambil jalan pasang LED, sambil kita juga rubah desain untuk pasang frame-nya apa segala. Nah, gitu jalan. Jadi, nah sudah.
jam tibalah subuh di bandara. Di bandara juga full sebenarnya. Akhirnya itu hari lobby semua sampailah bisa muat kita punya muat ini LED pesawat. Iya, betul. Alhamdulillah dia terbang, tiba di Kendari jam 8, tiba di Hotel Claro sudah hampir jam 10. Mau mulai nih. Acaranya siang. Siang jam 1-an. Satunya siang. Nah, tapi dengan memang ketenangannya kita semua teman-teman ya kita yakin Yakin gitu. saja. Nah, selalu kita berpikir yakin lah begitu sudah pasang. Tak. Alhamdulillah jam 12 siang selesai semua. Terpasang. Yang lebih berkesannya lagi, memang Pak Guru Nur Alam itu hari sangat menginginkan LED. Ternyata beliau ingin presentasi tentang Sulawesi Tenggara. Waktu itu. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya bilang berkesan? Beliau waktu itu presentasi terhadap pada presiden yang alhamdulillah hari ini jadi Jembatan Tulu Kendari dan juga bendungan yang ada di Ladongi. Nah, beliau ternyata presentasi bahwasanya minta kepada presiden, hari ini kami ingin membangun bendungan yang ada di Ladongi. Karena kenapa? Sulawesi Tenggara pada waktu itu kan bisa dibilang berpotensi menjadi swasembada pangan. Hanya terkendala masalah bendungan. Di wilayah yang mereka tunjukkan dalam LED itu sampai presentasi kepada presiden waktu itu, kita memiliki 51.000 hektar potensi pertanian di Sulawesi Tenggara. Hanya bisa dialiri cuma 11.000. Karena kenapa? Bendungan yang ada di Konawe sama Kolaka Timur itu cuma mampu mengaliri 11.000 hektar. Nah, tapi pada prinsipnya lahan ini memiliki potensi sampai 51.000. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jadi seperti itu. Belum lagi persentase itu. Dan juga Jembatan Tulu Kendari waktu itu tahu persis ceritanya itu. Jadi beliau persentase bahwasanya kami memiliki pelabuhan yang sangat sederhana di Kota Kendari ini. Tapi kalau kami diberikan pelabuhan yang bagus di Kampung Kutopo dengan jalan dibuatkan jalan menuju ke sana, akses jalannya melalui presentasi itu, setelah beliau presentasi, presiden naik, menyampaikan bahwasanya gubernur ini adalah gubernur visioner. Gubernur visioner bahwasanya beliau ini datang diundang sebagai tuan rumah untuk sambutan, tapi dia manfaatkan untuk persentase. Gitu. Jadi langsung Pak Presiden waktu itu sampaikan minggu depan saya tunggu di Jakarta. Jadi melalui kegiatan itu, jadi maksudnya kenapa saya berkesan sekali melalui kalau tidak belum tentu jadi hari ini Jembatan Tulu Kendari. Kenapa saya bilang ini sangat berkesannya? Bukan dari segi acaranya, tapi hanya karena kita mendatangkan bagaimana bisa datang ini dengan waktu yang sangat singkat. Ternyata memang tujuan daripada waktu itu memang kenapa dia ngotot, dia mau persentase begitu. Dan maksudnya dari pihak Dekul juga, apalagi namanya secara profesional begitu, harus mewujudkan impian itu. Dan akhirnya sekarang bisa dinikmati nih. Gitu. Dan ini bukan kerjasama juga pihak Dekul luar biasa. Jadi itulah kenapa saya bilang sangat berkesan. Kalau kita konser seperti Rosa kemarin datang rame, datang Sleng, kemarin datang Iwan Fals sudah hal yang biasa begitu. Bulan depan kita bawa Iwan Fals lagi. Tanya nih ya, siapa yang isinya? Atur strategi Oke, yang pasti sekali lagi terima kasih untuk Mas Imeng karena sudah. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata atau ini. Yang pasti terima kasih sekali lagi karena sudah mau berbagi cerita sama kita semua, sama pemirsa Anindo TV tentunya ya, dengan segala sejarah dari Dekul Manajemen Kendari ini yang sudah dari 2004 ya, sudah bertahun-tahun, sudah belas tahun begitu. Dan semoga yang pasti tayangan ini menginspirasi juga untuk semua masyarakat Sulawesi Tenggara tentunya ya. Dan quotes hari ini adalah do what you love, love what you do. Artinya apa? Padahal masa mencintai juga. Artinya aku mencintai. Pokoknya kerjakan apa yang kalian sukai dan cintai apa yang kalian kerjakan. Tambahan sedikit. Tambahan sedikit. Ya. You can if you think you can. Kamu bisa jika kamu berpikir bahwa kamu bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada hanya kita tidak mau untuk melakukan. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa. Saya tidak ada. Sudah bagus-bagus. Biasanya yang closing bagus tapi jangan. Ya, yang pasti sekali lagi terima kasih Om Imeng. Siap, sama-sama. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Anindo TV yang sudah mengikuti dari awal acara tadi hingga sekarang. Saya JJ. Saya Muna. Slebeu.
Dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas hari ini, Ya, penonton bayaran terima yang kasih. sudah ini bayaran. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di segmen cerita Pi selanjutnya karena semua Punya punya cerita. cerita.